Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah teori keunggulan mutlak atau disebut absolut. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Yang pertama itu adalah teori keunggulan mutlak atau absolut. Teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan mutlak ketika suatu negara dapat menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak daripada negara lain, dengan asumsi bahwa sumber daya alam yang digunakan itu sama. Saya memberikan contoh di sini. Contohnya itu ada dua negara yang dapat menghasilkan dua produk. Yang pertama itu beras dan motor. Dua negara itu adalah Indonesia dengan Jepang. Nah, Indonesia dapat menghasilkan beras sebanyak 80 ton per hari. Jepang menghasilkan 40 beras 40 ton per hari. Di produk yang kedua adalah motor. Indonesia dapat menghasilkan motor dengan 80 unit per hari, sedangkan Jepang dapat menghasilkan motor sebanyak 180 unit per hari. Nah, di sini dapat kita lihat berarti Indonesia lebih unggul di beras, sedangkan Jepang lebih unggul di motor. Nah, dapat kita simpulkan berarti Indonesia lebih baik mengalokasikan sumber dayanya itu, dan juga menspesialisasikan diri untuk fokus ke memproduksi beras, dan juga begitu juga dengan Jepang lebih fokus memproduksikan motor, dan kedua negara itu sama-sama dapat mendapatkan keuntungan. Baik, teori selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo yang mengatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan komparatif jika suatu negara memiliki dua produk yang dapat menghasilkan barang dan jasa dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan tenaga kerja di negara lain. Contohnya seperti ini, contoh dari teori komparatif. Nah, ada dua negara, Indonesia dengan Jepang, yang menghasilkan dua produk yaitu televisi dengan motor. Nah, Indonesia menghasilkan televisi sebanyak 80 unit per hari dan motor menghasilkan sebanyak 80 unit per hari. Sedangkan Jepang dapat menghasilkan TV sebanyak 120 unit per hari dan motor sebanyak 180 unit per hari. Dapat kita lihat Indonesia memiliki dua produk yang sama-sama unggul, yaitu sama-sama 80, sedangkan Jepang dua produk yang lebih unggul itu adalah motor. Nah, kita lihat dari dasar tukar dalam negeri. Sedangkan kalau satu TV itu mengorbankan satu motor, kalau satu motor itu mengorbankan satu TV, itu di Indonesia. Sedangkan di Jepang itu satu TV mengorbankan 1,3 motor, sedangkan satu motor mengorbankan 0,7 TV. Nah, dapat kita simpulkan dari tabel berikut, lebih baik Jepang lebih fokus dan menspesialisasi pada produk motor. Mengapa? Karena di motor itu lebih mengorbankan 0,7 TV. Sedangkan Indonesia sebaiknya lebih fokus dan berspesialisasi pada
pada produksi TV, karena satu motor mengorbankan satu TV. Dapat saya simpulkan dari kedua teori tersebut agar dapat cepat memahaminya. Dari teori yang pertama itu adalah teori keunggulan mutlak. Ingat saja kalau suatu negara memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak daripada negara lain, itu sudah dikatakan teori keunggulan mutlak. Sedang kalau di teori keunggulan komparatif, dia ingat aja memiliki dua macam produk dan biaya tenaga kerjanya itu lebih murah dibanding negara lain. Sekian dari penjelasan saya mengenai teori perdagangan internasional. Terima kasih.